Assalamualaikum jamaah jembatan surga yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam lindungannya. Kali ini akan membahas segala pembencimu akan mulai mendekatimu, ini dia penjelasannya. Pada saat ketika dunia terlelap, ketika langit menutup diri dengan selendang kelam, maka turunlah bisikan yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Bisikan itu bukan suara, melainkan getaran di dalam dada, seperti desir angin yang mengetuk jendela jiwa. Barang siapa membuka hatinya pada saat itu, ia akan mendengar kata-kata yang lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada sutra, namun lebih menakutkan daripada pekik burung hantu di hutan purba. Dengarlah, wahai pejalan, sebab malam menyimpan rahasia yang hanya diberikan kepada mereka yang tidak terburu-buru. Malam bukanlah lawanmu, tetapi ujianmu. Barang siapa takut pada gelap, ia takkan pernah melihat bintang. Barang siapa melawan kebencian dengan kebencian, ia hanya menambah gelap pada gelap. Namun barang siapa berdiam diri, ia akan menemukan bahwa keheningan lebih mematikan daripada 1000 panah yang dilepaskan tanpa arah. Para pembenci berkumpul dalam bayangan, menajamkan lidah mereka seperti bilah besi yang digesek batu. Mereka menunggu engkau jatuh, menunggu engkau terjerembab dalam lubang yang mereka gali. Namun bisikan malam memperingatkan, jangan marah, jangan berteriak, jangan menghunus pedangmu. Sebab api yang dibiarkan menyala dalam dada hanya akan memakan wadahnya sendiri. Maka berdiam dirilah engkau, bukan karena takut, melainkan karena tahu. Ketahuilah, diam adalah tombak yang tak terlihat, dan kebisuan adalah perisai yang tak dapat ditembus. Pembenci tak mengerti kekuatan itu, sebab mereka hanya paham pada gaduh dan riuh. Maka, ketika engkau tidak memberi reaksi, racun mereka jatuh ke tanah, membakar kaki mereka sendiri. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan menatapmu dengan wajah dingin, pembenci itu akan gelisah. Mereka bertanya dalam hati, mengapa panah mereka tidak menggores kulitmu, mengapa bisikan mereka tak memengaruhi nadimu. Dan dalam kegelisahan itu, mereka mulai takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka sebut, takut pada diam, takut pada ketenangan, takut pada kekuatan yang tak kelihatan. Tetapi jangan engkau salah paham. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah menunggu detik yang tepat. Seperti ular yang melingkar di bawah batu, ia tidak kehilangan bisa meski tak bergerak. Justru diam itulah yang membuatnya ditakuti, sebab tak ada yang tahu kapan ia akan menyerang. Maka, pembenci akan selalu hidup dalam ketakutan akan kemungkinan yang tidak pernah datang. Bisikan malam berkata, jadilah seperti air di dalam tempayan. Tenang di permukaan, namun dalam di kedalaman. Mereka yang hendak menaburkan racun akan melihat dirinya sendiri terperangkap dalam bayangan air yang jernih. Itulah rahasia, membiarkan mereka kalah oleh bayangan mereka sendiri. Maka, engkau tidak perlu membalas, sebab cermin malam sudah menyiapkan balasannya. Maka, bersiaplah, wahai jiwa yang berjalan di bawah bulan. Setiap tatapan benci yang dilemparkan padamu hanyalah batu kecil yang dilempar ke samudera. Gelombangmu tidak terganggu, namun lemparan itu kembali memantul ke arah yang melemparkannya. Inilah hukum bisu yang lebih tua dari kata-kata, bahwa yang dilempar dengan benci akan kembali dengan gentar. Dan pada akhirnya, pembenci akan terkejut oleh satu hal yang paling mereka takuti, engkau tidak terguncang, meski mereka menumpahkan seluruh kebencian mereka. Keheninganmu menjadi misteri, misterimu menjadi kekuatan, dan kekuatanmu menjadi bayangan yang selalu menghantui mereka. Maka, dari sinilah perjalananmu dimulai, dengan keheningan yang menusuk lebih dalam daripada segala jeritan. Ketahuilah, wahai jiwa yang telah menempuh jalan rahasia, bahwa musuh bukan hanya daging dan darah. Ada yang lebih halus, lebih licik, dan lebih melekat bayangan. Bayangan adalah bisikan yang mengikuti setiap langkahmu, mencoba menyeretmu kembali pada kegelapan. Bahkan ketika para pembenci telah terdiam, bayangan tetap mengintai dari belakang, menunggu engkau lengah. Bayangan bukanlah musuh yang bisa ditusuk pedang atau dibakar api. Ia menempel karena ia lahir dari dirimu sendiri, dari amarah yang tak tersalurkan, dari kebanggaan yang tak dijaga, dari kelemahan yang kau sembunyikan. Itulah sebabnya bayangan lebih berbahaya daripada pembenci di luar, sebab ia berakar di dalam. Bisikan malam berkata, jangan hanya berjaga dari musuh di depanmu. Waspadalah pada bayangan di belakangmu.
Sebab ia akan menjadi pintu bagi para pembenci untuk kembali masuk ke dalam hidupmu. Maka engkau diajar untuk mengenali diri sendiri, agar bayangan tidak lagi menjadi pengkhianat, melainkan guru yang mengingatkan. Para pembenci mungkin runtuh oleh diam, terbungkam oleh kejutan, hancur oleh cermin, tetapi jika engkau kalah oleh bayanganmu sendiri, semua kemenangan itu akan sia-sia. Bayangan akan membisikkan kesombongan ketika engkau menang, keputusasaan ketika engkau jatuh, dan keraguan ketika engkau melangkah. Ia adalah lawan terakhir yang tidak pernah tidur. Namun jangan takut, bayangan dapat dijinakkan, bukan dengan membunuhnya, tetapi dengan mengenalinya. Bila engkau berjalan dalam cahaya yang seimbang, bayangan hanya akan mengikuti tanpa berkuasa. Ia akan menjadi tanda bahwa engkau masih manusia, bukan tuan atasmu, melainkan saksi yang membuktikan perjalananmu. Pada saat itu, engkau mengerti bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan musuh di luar, melainkan menjaga agar bayangan di dalam tidak menguasaimu. Pembenci di luar bisa terdiam, tetapi bila bayangan di dalam berbicara lebih keras, engkau akan runtuh. Maka, rahasia terakhir ini adalah peringatan, waspadalah selalu, bahkan pada dirimu sendiri. Dan begitulah gulungan kitab ini berakhir, dengan bisikan bahwa perjalanan belum usai. Engkau telah memiliki senjata diam, cahaya tersembunyi, lidah terjaga, langkah terselubung, kesabaran, cermin jiwa, dan kejutan. Namun semua itu akan sia-sia bila engkau lupa pada bayangan yang menempel. Maka, berjalanlah terus dengan kewaspadaan, sebab rahasia terbesar bukanlah mengalahkan pembenci, melainkan memastikan mereka tak pernah menemukan jalan untuk kembali melalui dirimu sendiri. Setelah engkau belajar dari bisikan malam, tibalah saatnya memahami rahasia berikutnya, bahwa cahaya bukan untuk selalu dipertontonkan. Sebab terang yang berlebihan akan membutakan mata yang menatapnya, dan yang buta akan menebar iri dan dendam. Maka engkau diajarkan untuk menyembunyikan sinarmu, bukan memadamkannya, melainkan menutupinya dengan tabir kabut, agar hanya yang terpilih mampu melihat. Ingatlah, pembenci selalu mencari celah untuk melukai. Mereka bukan hanya menunggu engkau jatuh, melainkan mengintip setiap keberhasilanmu, berharap menemukan pintu kecil untuk meruntuhkanmu dari dalam. Karena itu, cahaya yang diumbar tanpa penjagaan hanyalah umpan yang mengundang ribuan panah. Mereka akan bertepuk tangan ketika engkau tersandung oleh sorotanmu sendiri. Tetapi engkau yang berhati bijak akan memilih jalan yang lain. Engkau berjalan bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan langkah senyap yang membuat mereka bertanya-tanya. Mereka melihatmu berjalan, namun tidak tahu seberapa jauh engkau telah pergi. Mereka mendengar kabar tentangmu, namun tidak pernah melihat dengan mata mereka sendiri. Dan dalam ketidakpastian itulah, kegelisahan mereka tumbuh menjadi ketakutan. Cahaya yang disembunyikan adalah seperti bara di bawah abu. Sekilas mati, seakan tiada daya. Namun siapa yang berani menyentuhnya akan mendapati kulitnya terbakar. Begitulah rahasia ini. Bekerja, engkau nampak biasa. Engkau nampak sederhana, namun di dalammu menyala api yang lebih terang daripada 1000 obor. Hanya mereka yang sabar dan tuluslah yang kelak akan melihat pancaran itu. Maka, engkau diajarkan untuk tidak berlebihan dalam menunjuk jalanmu. Bila engkau naik ke puncak, jangan umumkan langkahmu. Bila engkau mencapai pintu emas, jangan pamerkan kuncinya. Biarkan mereka mengira engkau berhenti di tepi jalan, padahal engkau sudah menembus gerbang yang tak pernah mereka bayangkan. Inilah rahasia kejutan, kemenangan yang datang tanpa kabar. Pada saat itu, pembenci akan terkunci dalam kebingungan. Mereka akan berkata, kami tidak melihat langkahnya, bagaimana ia bisa tiba di sini? Kami tidak mendengar teriakannya, mengapa ia telah menguasai? Dan kebingungan itu akan lebih menyakitkan daripada 1000 cambuk, karena mereka kalah bukan oleh kekuatanmu, melainkan oleh ketidakmampuan mereka membaca arahmu. Bisikan malam yang engkau dengar di bab sebelumnya kini menjadi kebenaran yang lebih jelas, diam bukan sekadar senjata, tetapi juga jubah yang menyembunyikan cahaya. Engkau belajar bahwa bukan hanya kemarahan yang harus ditahan, melainkan juga kebanggaan yang berlebihan. Sebab kebanggaan yang diumbar adalah lubang yang digali sendiri. Sedang kebanggaan yang disimpan adalah permata yang tidak dapat dicuri. Maka, jadilah seperti lilin yang menyala di dalam gua. Engkau menerangi jalanmu sendiri tanpa mengundang mata asing untuk melihat.
Pembenci akan masuk ke dalam kegelapan untuk mencarimu, namun mereka hanya menemukan dinding batu yang dingin. Mereka tidak tahu engkau berada di lorong lain, berjalan dengan cahaya yang tidak pernah mereka sentuh. Dan pada akhirnya, rahasia cahaya yang disembunyikan akan membuat mereka ketakutan lebih dari apapun. Sebab mereka tidak bisa melawan apa yang tidak terlihat, tidak bisa menghancurkan apa yang tidak mereka ketahui. Sementara engkau terus berjalan, sinarmu semakin terang, dan kemenanganmu semakin dekat. Dan ketika tabir itu engkau buka pada waktunya, dunia akan terkejut, dan para pembenci akan membisu, karena mereka tak pernah siap melihatmu berdiri di atas tahta yang mereka kira mustahil engkau capai. Setelah engkau belajar dari malam yang berbisik, dan dari cahaya yang diselubungkan kabut, tibalah pada rahasia berikutnya, lidah. Ketahuilah, lidah lebih berbahaya daripada pedang, sebab pedang hanya memutus daging, tetapi lidah bisa merobek jiwa. Maka, siapa yang tak menjaga ucapannya akan jatuh sebelum pertempuran dimulai. Pembenci menunggu kata-kata yang keluar dari mulutmu. Mereka menunggu engkau terpeleset oleh emosi, agar dapat menjadikannya senjata untuk melawanmu. Mereka tahu satu kalimat yang salah bisa lebih mematikan daripada 1000 tusukan. Karena itu, engkau diwanti-wanti, jangan serahkan senjatamu pada tangan musuh dengan mengumbar isi hatimu. Lidah yang tidak dijaga adalah pintu yang terbuka lebar. Dari situlah musuh masuk, menjarah rahasiamu, dan meracuni pengikutmu. Namun, lidah yang dijaga adalah pintu besi yang terkunci, dijaga oleh bayangan. Mereka yang ingin mendengar isi hatimu hanya akan mendengar gema sunyi, yang membingungkan dan menyesakkan dada mereka. Maka, berbicaralah sedikit, namun setiap kata seperti panah yang tak pernah meleset. Bicaralah dengan teka-teki, agar yang membencimu sibuk menafsirkan tanpa pernah menemukan makna. Biarkan mereka membangun 1000 dugaan, hingga mereka lelah oleh bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Itulah perang tanpa suara, perang yang menghabiskan tenaga musuh tanpa engkau mengangkat senjata. Ingatlah, wahai jiwa yang diajar malam, kata-kata yang tak terucap bisa lebih kuat daripada kata-kata yang diumbar. Diam yang dipilih bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menahan badai. Ketika engkau menolak menjawab, engkau tidak kalah, tetapi justru membiarkan mereka hancur oleh kebisuanmu. Namun jangan salah sangka, lidah yang terjaga bukan berarti membisu sepanjang hidup. Ada saatnya engkau berbicara, dan saat itu adalah waktu yang paling tepat, ketika kata-katamu menjadi palu yang menghancurkan batu. Satu kalimatmu di saat yang tepat akan lebih dahsyat daripada 1000 teriakan musuh. Bisikan malam kembali mengingatkanmu, lidah adalah kunci, dan kunci yang disalahgunakan akan mengunci dirimu sendiri. Namun kunci yang dijaga akan membuka pintu takdir yang tak bisa ditutup oleh siapapun. Maka berhati-hatilah, sebab siapa yang menahan lidahnya, ia menahan nasibnya agar tidak dicuri. Pada saat itu, pembenci akan semakin gelisah. Mereka akan berkata, mengapa ia tidak menjawab? Mengapa ia tidak bereaksi? Mengapa ia tidak terjebak dalam kata-kata yang kami pasang sebagai perangkap? Dan kegelisahan itu menjadi racun yang mereka telan sendiri. Mereka menunggu teriakanmu, tetapi yang mereka dapat hanyalah kebisuan yang membelenggu, maka, engkau pun melangkah dengan lebih pasti. Malam telah mengajarimu diam, cahaya telah mengajarimu menyembunyikan sinar, dan kini lidahmu telah terjaga seperti pintu baja. Dengan 3 rahasia ini, engkau telah selangkah lebih jauh dari para pembencimu. Mereka menatapmu dari kejauhan, namun semakin lama semakin samar, karena mereka tak pernah berhasil memahami apa yang sebenarnya engkau rencanakan. Setelah engkau menutup mulutmu dari jerat kata, kini engkau diajarkan tentang rahasia langkah. Sebab musuh bukan hanya mengintai dari telinga, tetapi juga dari mata. Mereka mengikuti jejakmu, berharap mengetahui jalan yang engkau tempuh. Maka, barang siapa ingin tetap berdiri, ia harus belajar berjalan tanpa meninggalkan bayangan. Ingatlah, pembenci tidak hanya menunggu jatuhmu, tetapi juga berusaha menebak arahmu. Mereka menaruh mata pada setiap langkahmu, mencatat, menghitung, dan menyiapkan perangkap di jalan yang mereka kira engkau lalui. Namun mereka akan selalu gagal, sebab engkau telah belajar dari malam, diam, kabut, dan rahasia. Kini engkau bergerak seperti angin, tak terlihat namun terasa.
Langkah yang terselubung adalah seni menghilang tanpa lenyap, berjalan tanpa menimbulkan debu. Engkau hadir di tempat yang mereka kira kosong, engkau hilang di saat mereka yakin telah menangkapmu. Dan dalam kebingungan itu, mereka mulai gentar, sebab tidak ada yang lebih menakutkan daripada musuh yang bisa ada di mana saja dan kapan saja. Seperti bayangan bulan di permukaan air, engkau nampak jelas namun tak bisa disentuh. Mereka mencoba meraihmu, namun yang tergenggam hanyalah arus yang mengalir, membawa mereka ke dalam pusaran. Maka, semakin mereka mengejarmu, semakin mereka terseret dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Ketahuilah, wahai jiwa yang berkelana, bahwa perjalanan bukan tentang cepat mencapai tujuan, melainkan tentang menjaga jejak agar tak terbaca. Bila engkau menampakkan seluruh jalanmu, engkau membuka pintu bagi para pembenci untuk meruntuhkanmu. Namun bila engkau menutup jalanmu dengan kabut, engkau akan tiba di gerbang emas tanpa seorang pun menyadari. Bisikan malam berkata, jangan biarkan tanah mengetahui langkahmu. Jangan biarkan udara menyimpan nafasmu. Berjalanlah dengan rahasia, maka engkau akan selalu satu langkah lebih jauh daripada siapapun yang mengincarmu. Maka, orang bijak tahu, kemenangan bukan hanya soal tujuan, tetapi tentang bagaimana menutupi jalannya menuju sana. Dalam kesenyapan itu, engkau pun melangkah. Dari kejauhan, pembenci melihatmu seperti sosok yang berhenti, padahal engkau telah berjalan jauh ke dalam hutan takdir. Mereka mengira engkau terjebak di jalan lama, padahal engkau sudah menembus pintu baru. Dan ketika mereka menyadari, sudah terlambat, engkau telah berdiri di puncak yang tak bisa mereka daki. Kebingungan pun mengguncang hati mereka. Mereka bertanya, bagaimana ia bisa sampai ke sana? Kami tidak melihat langkahnya, kami tidak mendengar tapaknya. Dan dalam pertanyaan itu, mereka hancur oleh jawaban yang tak pernah datang. Sebab yang tak bisa dijelaskan adalah senjata paling mematikan, misteri. Maka, engkau kini berjalan sebagai bayangan yang tidak bisa diikat. Diam telah menjadi senjatamu, cahaya telah menjadi rahasiamu, lidah telah menjadi kuncimu, dan langkahmu kini menjadi teka-teki yang membungkam para pembenci. Dengan 4 rahasia ini, engkau semakin jauh meninggalkan mereka, dan mereka hanya bisa berdiri di kegelapan, menatap punggungmu yang tak pernah bisa mereka kejar. Ketahuilah, wahai jiwa yang menempuh jalan sunyi, senjata terbesar bukanlah pedang, bukan pula panah atau tombak. Senjata terbesar adalah kesabaran yang dirawat dalam dada. Sebab besi bisa berkarat, panah bisa patah, tetapi kesabaran yang ditempa akan bertahan lebih lama dari usia musuh-musuhmu. Para pembenci menunggu engkau meledak. Mereka memancing amarahmu dengan kata-kata tajam, menebarkan fitnah seperti jarum di jalan, berharap engkau tergelincir. Namun engkau yang telah diajar malam tidak terguncang. Engkau berjalan dalam diam, dan kesabaranmu menjadi tirai yang menahan badai. Maka musuh pun mulai resah, sebab tidak ada yang lebih mematikan daripada lawan yang tak kunjung jatuh dalam jebakan. Senjata yang tersimpan tidak ditunjukkan, karena senjata sejati tidak perlu dipamerkan. Kesabaran adalah pedang yang diselipkan dalam sarung, hanya dihunus ketika waktunya tiba. Dan tatkala pedang itu terhunus, ia bukan berteriak, melainkan berbisik. Sekali tebasannya, musuh tak sempat menjerit, karena segalanya telah berakhir dalam keheningan. Ingatlah, kesabaran bukan berarti diam tanpa arah. Kesabaran adalah menahan badai hingga musuh lelah oleh hembusannya sendiri. Ketika mereka terbakar oleh api kebencian, engkau tetap duduk dalam dingin yang teduh. Mereka mengira engkau kalah, padahal engkau sedang menunggu saat ketika api mereka padam, meninggalkan arang yang mudah dipatahkan. Laksana air yang mengikis batu, kesabaran bekerja tanpa tergesa. Batu yang keras pun akhirnya runtuh, bukan karena pukulan, melainkan karena tetesan yang tak pernah berhenti. Begitulah kesabaranmu, menusuk hati pembenci sedikit demi sedikit, hingga mereka rapuh tanpa engkau harus mengangkat tangan. Bisikan malam memperingatkan, jangan terburu-buru. Senjata yang disimpan lebih kuat daripada senjata yang diumbar. Biarkan musuh kehabisan tenaga, biarkan mereka meminum racun yang mereka tuang sendiri. Saat itulah engkau berdiri, dan kemenangan menjadi milikmu. Maka, engkau yang menahan diri akan selalu selangkah di atas mereka yang gegabah. Pada saat itu, pembenci akan menggigil dalam ketakutan yang tak mereka pahami.
Mereka akan berkata, mengapa ia tidak menyerang? Mengapa ia tidak marah? Apa yang sedang ia persiapkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi belenggu yang menjerat leher mereka sendiri. Sebab yang tak terlihat selalu lebih menakutkan daripada pedang yang diacungkan. Maka, engkau pun berjalan dengan senjata yang tidak tampak, namun terasa oleh semua musuhmu. Mereka merasakan tekanan meski engkau tidak bergerak, mereka merasakan kekalahan meski engkau belum menyerang. Senjata itu bernama kesabaran, dan ia adalah benteng yang tak dapat ditembus serta pedang yang tak dapat direbut. Dan ketika saatnya tiba, engkau akan tahu kapan menyingkapnya. Tetapi ketahuilah, seringkali, engkau tak perlu menghunus sama sekali. Karena hanya dengan kesabaran, banyak musuh runtuh tanpa disentuh, banyak pembenci hancur tanpa engkau harus meneteskan setetes darah pun. Inilah rahasia senjata tersimpan, kemenangan yang datang dari keheningan, tanpa perang, tanpa teriakan. Ketahuilah, wahai jiwa yang telah menguasai kesabaran, bahwa senjata berikutnya bukanlah pedang atau perisai, melainkan cermin. Bukan cermin dari kaca, melainkan cermin jiwa, yang memantulkan wajah pembenci tanpa engkau harus berkata sepatah kata pun. Barang siapa melihat dirinya sendiri di dalam cermin itu, ia akan goyah, sebab tidak ada yang lebih menakutkan daripada berhadapan dengan bayangan kebenciannya sendiri. Para pembenci melempar racun, berharap engkau terluka. Namun engkau tidak membalas, engkau hanya berdiri tenang, membiarkan racun itu kembali kepada mereka. Ketika kata-kata mereka memantul, mereka terdiam. Ketika fitnah mereka kembali menimpa, mereka terperangkap dalam jerat yang mereka pasang sendiri. Itulah kuasa cermin jiwa, mengembalikan semua keburukan tanpa engkau harus menodai tanganmu. Seperti air yang jernih memantulkan langit, engkau hanya perlu menjaga kejernihan hatimu. Mereka yang datang dengan wajah bengis akan melihat dirinya sendiri dalam keteduhanmu, dan keteduhan itu justru membuat mereka ketakutan. Sebab hati yang bersih adalah permukaan yang tak dapat mereka kotori, dan dalam kejernihan itu, wajah sejati mereka muncul tanpa tabir. Bisikan malam memperingatkan, jangan terburu-buru membalas, sebab balasan sejati bukan dari tanganmu, melainkan dari pantulan mereka sendiri. Biarkan cermin bekerja, dan engkau akan melihat musuhmu hancur oleh wajah yang tak sanggup mereka tatap. Maka engkau pun diam, bukan karena lemah, melainkan karena tahu bahwa pantulan lebih tajam daripada tombak. Pada saat itu, kegelisahan mulai menyelimuti para pembenci. Mereka bertanya, mengapa setiap serangan kami kembali pada kami sendiri? Mengapa ia tidak runtuh, tetapi justru kami yang terseret dalam bayangan? Pertanyaan itu adalah luka yang mereka ciptakan sendiri. Semakin mereka menyerang, semakin mereka tercabik oleh pantulan kebencian mereka. Engkau hanya berdiri di sana, dalam sunyi, bagaikan cermin hitam di tengah kabut. Mereka tidak bisa menyentuhmu, mereka tidak bisa melukaimu, dan setiap usaha hanya menyingkap kelemahan mereka sendiri. Cermin itu tidak pernah berbohong, dan itulah yang paling menakutkan. Maka engkau pun melanjutkan perjalanan dengan satu rahasia lagi, bahwa musuh tidak selalu perlu dihancurkan. Kadang, yang mereka butuhkan hanyalah melihat dirinya sendiri. Dan pada saat itu, mereka akan runtuh tanpa engkau harus mengangkat senjata, sebab cermin jiwa telah menjadi hakim yang lebih kejam daripada murka. Ketahuilah, wahai jiwa yang telah ditempa oleh malam, bahwa para pembenci hidup dari satu hal, dugaan. Mereka menunggu kegagalanmu, menunggu kepelesetanmu, menunggu kejatuhanmu. Mereka meramalkan jalanmu dengan keyakinan yang palsu. Namun ketika kenyataan tiba tidak seperti yang mereka bayangkan, mulut mereka terkunci, lidah mereka terbelah oleh keheningan yang menyakitkan. Kejutan bukanlah teriakan keras, bukan pula gempita yang diumumkan. Kejutan sejati adalah keberhasilan yang datang tanpa tanda, kemenangan yang tiba tanpa kabar. Engkau muncul ketika mereka yakin engkau lenyap, engkau berdiri tegak ketika mereka menunggu engkau runtuh. Itulah senjata rahasia, membiarkan musuh sibuk menebak, lalu menjatuhkan kebenaran yang tak pernah mereka sangka. Ingatlah, kejutan yang membungkam bukanlah untuk kesombongan. Ia adalah tamparan takdir yang membuat pembenci terdiam, sebab semua kata-kata mereka sebelumnya berubah menjadi abu. Mereka yang berteriak paling keras akan paling cepat kehilangan suara ketika melihat engkau melangkah lebih jauh dari jangkauan mereka. Bisikan malam berkata, jangan beri tanda,
jangan tunjukkan arah. Biarkan mereka menatap jalan kosong, sementara engkau sudah berada di gerbang emas. Kejutanmu bukan pada apa yang engkau katakan, melainkan pada apa yang engkau capai tanpa mereka sadari. Maka, engkau pun melangkah dalam rahasia, menyiapkan pukulan yang tak bersuara namun mengguncang dunia. Pada saat itu, pembenci hanya bisa berbisik dalam hati, bagaimana ia bisa sampai di sana. Mengapa ia tidak terjatuh seperti yang kami harapkan? Mengapa diamnya ternyata adalah persiapan, dan kesabarannya adalah kekuatan? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penjara, membelenggu mereka dalam kebingungan yang tidak ada kuncinya. Engkau tak perlu menjawab. Kejutan sejati tidak membutuhkan penjelasan. Sebab setiap langkahmu yang terungkap di luar dugaan sudah cukup menjadi palu yang menghantam dada mereka. Apa yang tak mereka sangka akan selalu lebih menusuk daripada serangan yang diumumkan. Maka, engkau berdiri sebagai misteri yang membungkam. Dengan diam, engkau melumpuhkan, dengan cahaya tersembunyi, engkau membingungkan, dengan lidah terjaga, engkau melindungi, dengan langkah terselubung, engkau menipu, dengan senjata kesabaran, engkau bertahan, dengan cermin jiwa, engkau menyingkap. Dan kini, dengan kejutan, engkau menghancurkan harapan terakhir para pembenci. Mereka tidak lagi berteriak, mereka hanya terdiam, tercekik oleh kenyataan yang tak mampu mereka tolak. Ketahuilah, wahai jiwa yang telah menempuh jalan rahasia, bahwa musuh bukan hanya daging dan darah. Ada yang lebih halus, lebih licik, dan lebih melekat bayangan. Bayangan adalah bisikan yang mengikuti setiap langkahmu, mencoba menyeretmu kembali pada kegelapan. Bahkan ketika para pembenci telah terdiam, bayangan tetap mengintai dari belakang, menunggu engkau lengah. Bayangan bukanlah musuh yang bisa ditusuk pedang atau dibakar api. Ia menempel karena ia lahir dari dirimu sendiri, dari amarah yang tak tersalurkan, dari kebanggaan yang tak dijaga, dari kelemahan yang kau sembunyikan. Itulah sebabnya bayangan lebih berbahaya daripada pembenci di luar, sebab ia berakar di dalam. Bisikan malam berkata, jangan hanya berjaga dari musuh di depanmu. Waspadalah pada bayangan di belakangmu. Sebab ia akan menjadi pintu bagi para pembenci untuk kembali masuk ke dalam hidupmu. Maka engkau diajar untuk mengenali diri sendiri, agar bayangan tidak lagi menjadi pengkhianat, melainkan guru yang mengingatkan. Para pembenci mungkin runtuh oleh diam, terbungkam oleh kejutan, hancur oleh cermin, tetapi jika engkau kalah oleh bayanganmu sendiri, semua kemenangan itu akan sia-sia. Bayangan akan membisikkan kesombongan ketika engkau menang, keputusasaan ketika engkau jatuh, dan keraguan ketika engkau melangkah. Ia adalah lawan terakhir yang tidak pernah tidur. Namun jangan takut, bayangan dapat dijinakkan, bukan dengan membunuhnya, tetapi dengan mengenalinya. Bila engkau berjalan dalam cahaya yang seimbang, bayangan hanya akan mengikuti tanpa berkuasa. Ia akan menjadi tanda bahwa engkau masih manusia, bukan tuan atasmu, melainkan saksi yang membuktikan perjalananmu. Pada saat itu, engkau mengerti bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan musuh di luar, melainkan menjaga agar bayangan di dalam tidak menguasaimu. Pembenci di luar bisa terdiam, tetapi bila bayangan di dalam berbicara lebih keras, engkau akan runtuh. Maka, rahasia terakhir ini adalah peringatan, waspadalah selalu, bahkan pada dirimu sendiri. Dan begitulah gulungan kitab ini berakhir, dengan bisikan bahwa perjalanan belum usai. Engkau telah memiliki senjata diam, cahaya tersembunyi, lidah terjaga, langkah terselubung, kesabaran, cermin jiwa, dan kejutan. Namun semua itu akan sia-sia bila engkau lupa pada bayangan yang menempel. Maka, berjalanlah terus dengan kewaspadaan, sebab rahasia terbesar bukanlah mengalahkan pembenci, melainkan memastikan mereka tak pernah menemukan jalan untuk kembali melalui dirimu sendiri.